Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa menjalani proses pembelajaran ini. Oke, kembali lagi bersama Bapak Pak Zulkifli. Bapak kali ini akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia yang diajarkan pada kelas 11 semester 1. Baik, sekarang pernahkah Ananda membakar kertas atau membakar sesuatu? Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah kertas itu terbakar. Apakah bisa kembali lagi menjadi kertas? Oke, kita lihat. Jadi ini adalah proses perubahan kimia, yaitu kertas yang dibakar menjadi abu. Oke, kita lihat kertasnya perlahan-lahan berubah menjadi hitam, kemudian menjadi abu. Lama-kelamaan kertas tersebut habis menjadi abu. Nah, apakah abu tersebut bisa menjadi kertas kembali? Nah, silakan Anda tuliskan pada LKPD Ananda apa yang terjadi, apa yang dipikiran Ananda pada LKPD yang telah Bapak Sekian berikan kemarin. presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kita lihat pada fenomena yang kedua, saat kita memasak air atau memanaskan air pada ruang tertutup dan ruang terbuka, apa yang akan terjadi? Oke, kita lihat dan kita saksikan. Pernahkah kalian memasak air? Mari kita amati video penguapan air berikut ini. Air ketika dipanaskan akan mengalami perubahan fasa dari liquid menjadi gas, atau yang biasa kita kenal sebagai reaksi penguapan. Persamaan reaksinya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Sebaliknya, perubahan uap air menjadi air kita sebut dengan reaksi kondensasi. Jika air dipanaskan dalam wadah tertutup, maka akan terjadi reaksi dua arah atau reaksi dapat balik, di mana air yang menguap akan kembali menjadi air. Dan kita dapat menuliskan persamaan reaksinya sebagai berikut. Oke, setelah kita lihat tadi, coba Ananda tuliskan apa yang terjadi jika air yang dipanaskan tadi pada ruang terbuka dan ruang tertutup. Dan tuliskan juga perbedaannya pada proses pembakaran kertas tadi. Silakan Anda tuliskan pada LKPD yang telah ada pada Ananda. Oke, kita lihat pada fenomena yang ketiga. Ini merupakan proses kesetimbangan pada
reaksi H2 ditambah A2 menghasilkan 2HI. Oke, kita lihat. Perhatikan dengan seksama reaksi kesetimbangan HI berikut ini. Mula-mula, jumlah molekul reaktan adalah 20 dan jumlah molekul produk adalah 0. Reaksi ini terjadi pada ruangan tertutup, di mana reaktan berada pada tabung A, sedangkan produk yang akan dihasilkan berada pada tabung B. Apakah yang terjadi saat reaksi ini mulai terjadi? Saat reaksi mulai berlangsung, perlahan-lahan akan terbentuk produk, di mana konsentrasi reaktan akan semakin berkurang, dan pada saat yang bersamaan, konsentrasi produk akan terus meningkat. Begitu pula dengan laju reaksi maju dan laju reaksi balik. Mari kita amati sekali lagi reaksi berikut ini. Laju reaksi maju terus mengalami penurunan, sedangkan laju reaksi balik terus mengalami peningkatan. Hal ini terjadi sampai laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, dan konsentrasi reaktan serta konsentrasi produk tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada keadaan ini, reaksi telah mengalami suatu keseimbangan. Oke, tadi kita sudah melihat reaksi kesetimbangan H2 tambah I2 menghasilkan 2HI. Sekarang Anda tuliskan pada LKPD Anda apa yang terjadi pada reaksi kesetimbangan tersebut dan apa yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan dinamis. Silakan Anda tuliskan pada LKPD Anda. Nah, sekarang kita masuk pada reaksi kimia. Oke, reaksi kimia itu terbagi dua. Itu ada reaksi berkesudahan atau irreversible, kemudian ada reaksi bolak-balik atau reversible. Reaksi berkesudahan ini ditandai dengan satu arah. Oke, kita lihat pada reaksi. Nah, di sini NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. NaOH tambah HCl ini menghasilkan NaCl ditambah H2O, tetapi NaCl tidak dapat berubah menjadi NaOH tambah H2O, makanya dikatakan reaksi berkesudahan atau irreversible. Nah, berbeda dengan reaksi bolak-balik atau reversible. Nah, pada contoh H2 ditambah I2 itu menghasilkan 2HI. Nah, kalau kita lihat di sini H2 tambah I2 menghasilkan 2HI. Nah, kemudian 2HI bisa menghasilkan H2 ditambah I2. Ini dikatakan adalah reaksi bolak-balik atau reaksi reversible ditandai dengan panah dua arah. Kesetimbangan dinamis ini dibagi atas dua. Kesetimbangan dinamis fisika dan kesetimbangan dinamis yang bersifat kimia. Yang bersifat fisika seperti yang pada contoh tadi adalah air yang dipanaskan, karena tidak merubah sifat kimianya, hanya merubah bentuk fisiknya saja, dari air menjadi uap air dan uap air menjadi air. Nah, berbeda dengan kesetimbangan dinamis yang bersifat kimia. Dia H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI, tentu berbeda sudah. Dan 2HI menjadi I2 tambah I2. Makanya ini terjadi proses kesetimbangan dinamis yang bersifat kimia karena merubah sifat kimianya. Nah, kesetimbangan ini terbagi atas dua, kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, dari katanya saja homogen, homo itu artinya sama, artinya kesetimbangan ini dibentuk pada fase yang sama. Lihat, pada kesetimbangan ini fasenya semuanya adalah gas. Nah, kemudian pada heterogen ini terbentuk pada berbeda, fase yang berbeda. Di sini ada gas, kemudian ada yang berbentuk padat. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Kimia itu menyenangkan.